Saya punya masalah. Angkat tangan, satu orang angkat tangan. Thank you. I wanna ask you. Ibu Dewi. We will address it straight now, ha? Iya betul. What's your problem? In prospecting. Iya, kamu bilang. Saya Ibu Dewi. Ben masuk dia. Saya ada masalahnya Pak. Apa ya? Setiap saya sering mengundang dia telepon, datang, gitu kan. Call people, invite people to come here. Ada aja alasannya ya. But Saya people berulang always kali. like rejecting, like Berulang kali saya sudah telepon kembali, I'm busy sudah with WA, other sudah things, I mendatangkan cannot come. kembali. I wanna know. Gimana caranya Ibu Dewi? How do you invite? Cara ngomong ke orangnya contohin coba. Pertama Contohin coba. saya- Coba. Listen to this, ha? Halo. Enggak, pertama saya WA, saya First you ingin send produk a message. sama testimoni. What message is that? Testimoni. The testimony Maksud of saya ngomong apa? patient. She just hey. And then after call. Saya mengundang ke Then she sini. call. Okay. Alasannya yang undangan lah, yang Okay. I get it ada aja lah now. alasannya gitu loh. They always Terus reject. saya sudah 3 kali Busy sudah doing berusaha other- terus. Okay. Saya tidak putus asa. Saya kontak terus saya. WA terus. Okay. Even though they Can reject. Kesulitan Will it itu be saya. okay? I help you. Boleh kalau mau ditolong sama Ustaz boleh ya? Terima kasih banyak. To do it better. Supaya bisa mengundang orang dengan lebih baik ya. Yes. This is what I'm saying a while ago. You're doing it every day. Ya, inilah yang But dimaksud. most likely, you are not doing it right. Jadi masih ada Eh? yang salah ya dalam It's kita okay. mengundang orang. You telling us, we will help you. Yeah. Okay. How to do prospecting? Gimana caranya berprospek orang? Number 1. Yang pertama adalah When you have a prospect, don't send testimonies. jadi kalau Bapak Ibu punya prospek, jangan dulu kirim video testimoni kepada mereka. Without even talking to them first. Ya, jangan kirim kalau Bapak Ibu belum bicara Challenge dengan people. benar kepada mereka. They don't want when you offer something na. No, right? Orang kebanyakan kalau kita tawarkan sesuatu ya, So when you send videos, they don't. He will be selling something to me. I don't want. pas kita kirim itu testimoni si orang itu berpikir, Mau jual. oh ini pasti mau jual ke Jualan. aku nih, aku Jualan. nggak mau nih. First step. Langkah pertama When you have sebenarnya prospect. eh, Okay, you can sit down. Thank you. Boleh duduk. Okay. First is to. Okay, you have a prospect is to say hi or connect with them. jadi step pertamanya itu adalah kita harus berhubungan ya, menghubungi mereka tuh Connection. hati kita berhubungan dengan cara kita menyapa mereka, halo apa kabar. Yeah. Question: how will you feel if someone will send you testimony and then after call you again invite you? What will you say? Rasa Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Sorry. Dikirimin No, I don't want. testimoni, Right? terus Not good. diajakin ke acara gimana Bapak Ibu? Sorry, I'm healthy. Pasti Bapak Ibu pasti akan menolak ya First, you kemungkinan need besarnya to ya. connect or Nah, jadi reconnect. yang paling penting itu First. sebenarnya harus terkoneksi dulu. Especially if your friend you haven't talked for many years. Terutama ya kalau Bapak Ibu ini lagi menghubunginya seorang teman yang udah lama nggak pernah ini ya Your komunikasi ya. elementary friends without even talking for 30 years and then you send them this, they will say no. Ya kalau misalnya teman lama nggak pernah ketemu 30 tahun terus Right. dikirimin Are you getting it? testimoni atau dikirimin acara ini datang yuk, pasti ya mereka akan berkata tidak. So you need to reconnect. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah berhubungan kembali, berkomunikasi Best kembali. way to reconnect in social media. Cara yang paling baik untuk terhubung kembali dengan teman lama itu adalah melalui sosmed. Facebook, Instagram, TikTok. When you will in Instagram, TikTok or Facebook, when they post something, Nah, kalau mereka itu lagi posting di Facebook mereka,
Komen. Like and comment. Nah, kita harus like dan juga kita komen supaya kita jadi terhubung dengan teman-teman lama kita. This is very important. Genuinely. Ini hal yang terpenting adalah ketulusan. Hal yang Don't terpenting like adalah because you want to reconnect. ketulusan. Like it because you truly like the posting. Jadi kalau kita menyukai sesuatu postingan itu, ya itu benar-benar karena Bapak Ibu memang suka dengan Nggak boleh postingan itu pura-pura. ya. Jadi jangan dengan niat, wah saya mau ini. Jangan modus. mau It's all modus about ini. energy. Ya, karena semua So hal don't itu like terkait because you dengan want energi. to invite. You like because you like the posting. Jadi harus dibersihkan dulu hati kita ya. So we And have to then make our heart comment pure first. genuinely. Oh. Like for example, wow, you're getting younger right now. Contoh ya, misalnya kita ngomong nih, ngasih pujian ke orang, sekarang kok kamu kelihatannya lebih muda ya. When you started reconnecting, after that you private message. Jadi pertama tadi kan kita terhubung dulu ya dari hati ke hati. Nanti setelah itu baru kirimkan pesan pribadi. Like for example, Misalnya hi Facebook ya. friend. Hi friend. Ya, misalnya kita ini chatting dia lah ya. Classmate. Tulis, halo. We call it in the Philippines, teman. hi bestie. Halo bestie. Halo temanku. Bestie also here, huh? Halo, teman. Hi bestie. Hai bestie. How are you? Apa kabar? You're looking good. Wih, sekarang tambah cakep, tambah keren. How's your family? Gimana kabar keluarga? Ya tanya So segala macam ask ya. question Tanya lah pertanyaan. that you are interested with what's happening to her or him. Jadi tanyakan dulu lah bagaimana kabar dia, kondisi dia, dan saat kita bertanya, kita benar-benar ingin tahu apa sih yang terjadi perkembangan dengan dia selama kita udah nggak ketemu 10 tahun terakhir misalnya. You need to reconnect. Boleh dulu. Thank you. One best way also. Kita harus ini ya terhubung kembali ya. Nah, salah satu cara lain yang terbaik juga adalah Share an experience that you had before. kita bisa berbagi pengalaman yang udah kita punyai sebelumnya. Like for example, Contoh. remember when it was our Oh. first time to go out of the country? Oh, contohnya kita kayak Share mengenang ini ya, apa kejadian zaman dulu ya. Ingat nggak dulu kita pernah pergi berdua keluar daerah. Memory, memory. That's the best way Keluarkan to memori-memori lagi ya. reconnect. Itu kita kenangan kita dengan teman kita itu apa? Itu cara kita untuk terhubung kembali dengan teman lama kita. So it will not, but after that, don't invite. Setelah kita udah terhubung, It will take time. jangan langsung mengundang dia ke So acara be santai. friends Jangan. with her or him again. Kita harus berteman kembali dengan dia. Berteman baik dulu dengan dia. Always ask questions. Dan kita harus selalu nanyain kabarnya dia. You ask how's your family, Gimana kabar keluarga how's your kamu? work, how's your business, Gimana kerjaan kamu? Gimana bisnis kamu? how's life. Gimana kehidupan kamu? Because you need to know how, listen to this how will Sante be the solution to their problem? Karena Bapak Ibu tuh harus bisa menjadi tahu ya bagaimanakah Sante ini bisa menjadi solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi di dalam hidup mereka. Example. Okay. Oh. So, for example, you know we're not getting any younger, right? Ya, contohnya kita ngomong, ya kamu tahu kan kita ini ya nggak jadi makin muda ya. People in 40s and up, 40 years old and up, Kalau yang umurnya udah 40 tahun ke atas, usually have health issues na. ya biasanya kan kita punya ini ya masalah Maintenance. kesehatan ya. High blood, Menjaga kesehatan, ya kan, diabetes, Sakit na? ya Yeah. kan? So you will share Tensi. how's your health? Terus lalu kita tanya lagi ke dia, You know, kesehatan kamu For gimana? example, you have maintenance in diabetes.
misalnya Anda sudah punya apa? Diabetes. Masalah, Yeah, you masalah will say, diabetes. you know, right now, because family, I have diabetes already. Tahu nggak? Bisa kita ngomong ke dia. Tahu nggak sekarang nih aku, ya jadi aku sekarang punya sakit diabetes nih. Turunan. And then your Karena friend turunan di will say, keluarga. yeah, me too, high blood. Nah, nanti dia kan jadinya Diabetes. cerita juga. Sama. Aku juga I have maintenance sakit already. diabetes. Ya. And then what will you do? You know, even though right now I have diabetes, my friend introduced me in something that I'm terus kita using ngomong right now. ke dia. That's Tahu nggak? why my health is better. Tahu nggak aku tuh ya, karena aku punya diabetes ini, ternyata jadinya aku dikenalin sama teman aku yang sesuatu yang membuat aku jadi bisa maintain penyakit diabetes aku ini. Sekarang aku jadinya udah bisa sehat, udah bisa keluar dari penyakit. Remember, diabetes. no, be attentive. Jadi I'm harus- not saying, Ya perhatian ke orang dan juga I'm harus not offering something. bisa meyakinkan orang tersebut bahwa saya ini bukan sedang menjual, saya bukan sedang nawarin. My testimony. Aku ini cuman men-share doang, menceritakan doang pengalaman pribadi aku. Personal testimony. Ya ini adalah let's say, for testimoni example, pribadi aku. The person said, I have high blood. You don't have high blood. Don't say it. You, I have high blood. Don't say that. Kalau misalnya But dia you can bilang tell. nih, But you can tell. Aku You sakit know what? tekanan darah tinggi. I have a friend who has diabetes or high blood. nah kita bisa bilang ke dia, ya misal kita nggak punya hipertensi, kita jangan ngaku-ngaku, oh iya saya juga hipertensi, enggak. Before Tapi you kita must bilang be aja, developed medicine. aku punya temen yang dia hipertensi. But now, when I get to meet him, Tapi sekarang aku kalau ketemu dia, ya no more medicine maintenance. temen aku sekarang udah nggak minum obat dokter lagi. So your friend will ask for sure, Nah. what is he taking? Nah nanti si orang tersebut pasti jadi akan penasaran. Hah? Kok gitu? Itu dia It minum will apa? be the other way around. They will be the one asking you about Sante. Nah sehingga dengan cara inilah akhirnya itu malah jadi si orang itulah yang akan bertanya ke kita, bukan kita yang ngomongin ini loh So santai, you bukan, need tapi to dia yang know. nanya ke kita. How will Sante be the solution? Jadi Bapak Ibu harus tahu, ya harus kita pikirkan gimana nih santai ini nanti akan bisa jadi solusi buat orang tersebut. Oh, another. You want Tanpa another kita example? nawar-nawarin, tanpa kita nawar-nawarin. Another example. Oke, contoh yang lain. When you get to ask, how's your work? Kalau kita tanya ke orang itu, kerjaan kamu gimana kerjaan kamu? You know, because of my age right now, I don't have a job. Ya, aku Or the job that I get to have doesn't pay me good. ya kerjaan aku yang sekarang ya gitulah, tapi nggak terlalu bagus gajinya, kecil gajinya. So, what's the problem? Berarti dia punya masalah apa tuh? Keuangan. No money, right? Masalah uang ya kan? So, how will you answer that? Pak Denny, if that's the problem, how will you answer Nah that? kita gimana nih? How jawabnya can you nih? say? Kalau orang itu cerita, ya kerjaan aku gajinya kecil gitu. Pak Denny gimana? Apa kalau ada orang ngomong, Jawabannya gimana? ya aku kerja tapi gajinya kecil ya. Banyak kuatnya. Wow, in Sante there will be a lot of money for Yes. you. But how can you say it better? Tapi harus dengan baik lagi caranya Pak Denny. You will say, like this. Oh, you know, Kamu harusnya ngomong kayak life gini. is really hard. And my answer, life is hard. Ya, emang sih. Everything hidup is ini expensive. Memang susah ya, keras ya. Hidup ini memang keras ya. Semua mahal harga-harga ya. That's why it's not enough to just have one job. Makanya nggak cukup ya kalau kita tuh cuma punya pekerjaan satu doang. You need to have other source of income. Kamu tuh harus punya sumber penghasilan yang lain selain pekerjaan itu ya. So, okay, you have you know what? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Same as you are. Sama kayak kamu. Before I am struggling with having money.
sama deh kayak kamu, aku juga dulu juga aku tuh juga sulit untuk dapetin uang, cukup Baik. uang sulit. But my friend introduced me to another source. Tapi ada teman saya yang ngenalin saya ke sumber penghasilan yang lain. And then they will say, is that networking? Pasti kan mereka langsung curiga gitu ya. Apa What tuh will you say? networking ya? MLM ya? What will Kalau you say? mereka langsung nanya gitu gimana? Kita jawabnya gimana? You can say no, you can say yes, but there's a better way. Bisa kita bilang bukan MLM. Tapi bisa juga Bapak Ibu bilang iya MLM. Okay. What's the better answer? Cara yang lebih baik dalam menjawabnya adalah You know, it's more than that. tahu nggak jawabnya gini. Kalau misalnya orang itu nanya MLM ya? Tahu nggak? Ini Remember. lebih dari itu. In prospecting, okay, in prospecting, you will not present. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita lagi memprospek orang ya? To raise their Kita curiosity. itu jangan langsung menceritakan tentang santai, jangan langsung mempresentasikan dengan santai. Tapi yang lebih penting yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita harus membuat mereka itu jadi tambah meningkat rasa penasarannya. You're not lying. Why? Membangkitkan rasa penasaran mereka. Ya. Sunday is more than networking. Kalau Bapak Ibu bilang bukan MLM, Bapak Ibu sebenarnya juga gak bohong loh. Soalnya santai itu lebih besar lagi, lebih luar biasa dari sekedar MLM. Because there are a lot of ways for you to earn. Not Karena di only santai in ini banyak sekali not cara only kita in menghasilkan selling. penghasilan ya kan. Nggak hanya penghasilan dari prospek, bukan hanya penghasilan dari jualan. So when you say it's more than that, with conviction, ha? Jadi kalau Bapak Ibu nanti bilangnya lebih dari MLM, lebih dari itu. No conviction, ha? When you say it's more than that, Yes, setuju, agree. Lebih dari it's itu. more than that. Lebih dari MLM, more than networking. You know, just check it out. Check it out. Just check it out. Silakan dicek. Just see it. Silahkan lihat sendiri aja dulu. Lihat, buktikan. Silahkan buktikan. Cek, silahkan lihat dulu saja. Nothing to lose, Kamu nggak kehilangan apapun. but all for you to gain a lot. Tapi ini adalah cara untuk kamu untuk bisa mendapatkan suatu hasil. So rule yang number banyak, 1, yang lebih don't banyak. invite or don't send videos. Jadi peraturan pertama adalah Connect. jangan Or mengundang reconnect langsung, first. jangan langsung cerita sebuah produknya, jangan. Tapi yang paling penting adalah reconnect, terhubung kembali dengan lebih dekat, dan juga harus ada ketulusan ya, genuine ya, harus ada ketulusan ketika kita berhubungan dengan dia. Another issue, inviting. Actually, I don't have any problem to reconnect and everything. Okay. Bring them. All my problem is only one. What? When they ask, is this halal? This is not. Yeah. Halal certified? Halal. Oh, Halal? is it? MLM. It's Can you also- answer? This is like a block for me. Sistemnya halal apa enggak? Is there such a thing as halal system? Mereka tahu sistemnya MLM. Like, System? When they know that it is MLM, they don't want. And they see it as not halal? She has been talking. yang mau, tinggal yang tinggal saja. Tapi ternyata yang datang adalah yang seperti itu. Oke. Mereka sudah ya kalau bicara kesehatan segala macam mereka udah percaya, cuma ketika Sistem. be in the system. Jadi begini Bapak Ibu, ada beberapa versi, ya. Ini khusus Muslim ya. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan MLM itu haram. Oke. Ada ulama tidak masalah, halal, sepanjang tidak riba, bohongin orang, ya kan? Nah, itu memang pasti ada
kontras Bapak Ibu. Pasti ada yang apa namanya pro kontra. Itu tidak bisa kita hindari memang. Ya memang ada sebagian itu ulama yang tanda kutip ya. Dulu juga saya selalu ngikutin ini, tapi begitu saya ujung-ujung ngikutin itu, ternyata mereka dulu itu saya mendapatkan informasi pernah main MLM itu gagal terus, makanya dibilangnya itu haram. Jadi dia mainkan MLM tapi gagal terus Bapak Ibu. Kalau berhasil mesti halal. Nah, ya nggak tahu juga. Kalau berhasil mungkin dia akan halal. Tetapi memang kita lihat di sini, selama tidak merugikan, ya kan, itu tidak masalah. Saya juga kan baca di beberapa juga itu kan ada ulama seperti ada hidayah, oh tidak masalah, ya kan, UAS tidak masalah. Tapi mereka kasih tahu yang bermasalah itu yang begini seperti tadi, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ya kita fokus sama yang mau saja. Kalau kita cari orang seperti itu banyak banget, ya kan. Nah contoh misalnya nih, ketika misalnya memang tidak semua orang Bapak Ibu kita isi otak orang tuh nggak bisa kita ngikutin semua. Kita fokus sama orang yang mau saja, ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nanti ya nggak apa-apa, ya itu cobaan, ya kan. Cobain dikit. Okay. I want to answer also. Huh? You want to answer? Okay. Yeah, share. Ya, please. Share. Dari It's a mau good thing jawab. that we are talking, huh? Ya, kita We are saling learning. sharing. Everybody learning, yeah? Semua orang saling belajar. Oh, Leaderman. Mike, leader. Ustadz Leaderman. Ganti. Pakai bahasa Arab sekalian. Leaderman pakai bahasa Arab sekalian. Biar nggak ngerti. Okay, listen, listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ini memang saya pernah dengar juga itu dari beberapa ulama yang mengatakan itu haram. Yang dia tahu adalah yang di atas itu selalu dapat, makanya dibilang haram. Padahal tidak demikian. Buktinya saya punya akun tidak ada apa-apanya, kita yang memang dapat. Malah di bawah saya lebih banyak yang dapat daripada saya. Yang sebenarnya itu yang sebenarnya dibilang orang-orang bilang ada beberapa ulama haram. Sedangkan di Santai banyak nggak kira-kira upline yang dapatnya pokoknya cuma 500.000 per hari, di bawahnya dapat 2 juta per hari, banyak nggak? Setuju nggak? Setuju dok? Oh setuju, iya. Nah jadi yang memang kata Pak Bima bilang seperti itu, tapi yang saya tahu memang ada beberapa ulama yang seperti itu. Nah ada beberapa yang kita prospek, umpamanya mohon maaf orang-orang depannya S gitu ya, SI gitu ya. Nah itu dia bilang haram. Nanti saya jelaskan, bukan seperti itu Ustaz. Yang di atas itu belum tentu semuanya dapat. Yang bekerjalah yang dapat. Benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I also want to answer. Even in Philippines, they say networking is a scam. Di Filipina juga ya, even di Filipina banyak Some juga say orang yang that berkata networking bahwa scam. Not only MLM Philippines. adalah sebuah penipuan. Yeah, Di Filipina juga banyak. pyramiding. Piramid. Oh, piramid. Sistem piramid. So question is, each and every time you open your wallet, Setiap kali Bapak Ibu membuka dompet you Bapak get Ibu, money, Anda dapat uang. and then let's say for example, you buy Contoh, water. Anda beli mineral, water. When you buy water, let's say for example in Indomaret. Ya beli air ya di Indomaret. Will Indomaret earn? Indomaret akan dapat keuntungan? Yes. Iya. The agent of that mineral water will earn? Agen mineral water juga Agent. dapat uang? Iya. Yeah? The company, Aqua, will earn? Perusahaan aku dapat uang? Iya. So each and every time you pull money outside your pocket and buy, someone will earn. Ya, setiap kita ngeluarin uang itu buat membeli, pasti akan ada pihak-pihak yang dapat uang, dapat They penghasilan. say, I don't like networking.
Orang bilang berkata, aku nggak suka dengan MLM, nggak suka dengan Because it's networking. pyramiding. Karena kan itu bentuknya sistemnya Only on top will piramida. earn. Yang paling atas doang yang akan dapat hasil. A lot will not earn. Banyak orang ya itu tidak akan dapat penghasilan di bawah-bawahnya. In life, are everyone successful? Sekarang pertanyaannya, pada di kehidupan, No. apakah semua orang mendapatkan kesuksesan dalam hidup? No. Tidak semua orang ya. Okay. In company, Di perusahaan-perusahaan, CEO, BOD, managers, heads, and then the rest. ini perusahaan ya. If you are the lowest employee in the company, Kalau Anda adalah pegawai yang paling rendah di suatu perusahaan, will it be possible you become the CEO? apakah mungkin buat Anda untuk menjadi seorang CEO? Hah? Maybe yes, but very very little chance. Mungkin aja bisa ya, tapi aduh kecil banget kemungkinannya untuk pegawai Almost no kecil. impossible, almost Hampir impossible, right? mustahil ya untuk jadi CEO. Itu kan mustahil, impossible. You are the most what's Tidak meaningless, meaningless the person. first one to go to the work, the last one to go to work, the most industrious, the most helpful, the best employee. But I can tell you, you will not reach this. Ya, walaupun ya Anda itu udah jadi orang yang paling rajin bekerja ya, datangnya paling cepat, jam 6 pagi udah datang, pulangnya jam 10 malam, semuanya udah kita kerjakan, tapi sangat sulit banget kan untuk bisa jadi CEO ya, kalau Anda pegawai yang paling So rendah still di pyramiding, perusahaan. right? Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya juga sistemnya juga piramida juga sebenarnya, perusahaan-perusahaan biasa. Example nih ya, Nah, sekarang di MLM, Sante, contohnya Montet Philippines started in 2007. di Filipina tahun 2007 dimulai I sampai joined 2016. Montet gabungnya 2016. Pada makan apa So maybe I am here. Ya, mungkin di bawah, di tengah-tengah. Susie, you went to Philippines. Salvo. Status, number, global top earner. Bu Susi kan pernah ya pergi ke Filipina untuk menghadiri pesta besar itu, Salvo Number 2. Filipina. Ibu Susi udah ngeliat kan bahwa Montet itu menjadi penghasil So nomor even 2 though ya I joined di last, Filipina. Padahal Montet juga daftarnya juga udah lama. but tahun I ini. keep on doing Tapi the dia business, benar-benar ngelakuin learning, very sampai serious, sangat consistent, serius, focus. fokus terus. I become number 2. Lama-lama bisa jadi dia jadi orang nomor 2 ya, hampir nomor 1 gitu ya kan, dia jadi bisa kayak So CEO that's fair. ya kan, apakah ada It apa will be lagi? based on your effort. Semuanya ini akan yang nentuin adalah usaha kerja keras Anda sendiri. It will be based on how you take care of your people. Tergantungnya dengan bagaimana Anda merawat, Merangkul. It will be based if you member-member have Anda. a lot and more people in your organization to become successful, then you will become more successful. Kalau Anda benar-benar serius mencoba terus untuk menolong orang-orang yang ada di organisasi Anda itu dengan serius, dengan tulus, So that's makanya fair, Anda right? akan jadi lebih That's sukses. more Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat lebih adil? It will Adil kan justru ya dibanding perusahaan at the end of biasa. the day, it will all boils down to your belief level. Semuanya ini akhirnya pada di akhir hari ya yang akan menentukan semuanya itu adalah level keyakinan Anda. Itulah yang akan menentukan sukses atau kurang suksesnya Anda. So ask yourself, if right now, how many percent? 10%? Pada diri Anda 20%? sendiri, 50%? level keyakinan Anda itu berapa? 10%? As long as you have
100%, Selama Anda punya keyakinan yang tingkatnya 100%, and you believe in your heart that you are doing the right thing, dan Anda juga yakin bahwa di dalam hati Anda percaya dari hati Anda bahwa Anda sedang melakukan suatu hal yang benar, hal yang baik, you believe in your heart that you want to help a lot of people. dan juga Anda tuh benar-benar dengan sepenuh hati ya bahwa Anda tuh ingin membantu banyak orang lainnya untuk bisa sukses. Those who do not believe, Orang-orang yang tidak punya level keyakinan, don't listen to them, oh jangan dengarkan mereka-mereka yang because mereka you tidak know punya your keyakinan intention. di dalam hatinya. As long as it's a good intention, you Ya, go for it. pokoknya Bapak Ibu kan punya apa di dalam hati? Punya niat yang baik. Oke. Sama Bapak Ibu punya niat yang baik di dalam hati. Jangan dengarkan mereka yang tidak punya Anymore. keyakinan, tidak punya Another? No niat more. yang baik. All good? Ada lagi? Okay, now you're talking. Okay, next. Presenting. Oke, hal berikutnya setelah prospecting adalah mempresentasikan. Okay. Santi Barley. Who knows how to present the business already? Raise your hand. It's Siapa okay yang if you don't know. It's udah okay. tahu It's cara okay. I just want to know. Who now knows how to present the Sante business? Coba angkat tangan. Siapa yang Raise sudah hand. tahu cara mempresentasikan bisnis Raise hand. Sante? Present Siapa the yang sudah business. tahu? Yang sudah tahu angkat Yeah, tangan. you know. Raise Sudah hand. tahu. You know how to present already. Who Ibu knows how to Vivian udah present? tahu. Ready? Present. I talk again. So, Let's Ibu talk Vivian, heart to heart. Answer me. If who among you knows how to present the business? siapa yang Raise sudah hand. tahu cara mempresentasikan bisnis Sante? Bahan sudah tahu, Bunda Miki udah tahu. You raise hand. Raise hand, Denny. Pak Denny Lead angkat them. tangan dong. Ibu Vivian udah tahu Okay. cara mempresentasikan. Ibu So, Mary pasti udah tahu. 90% doesn't know how to present. Ternyata 90% di antara kita belum tahu ya cara It's okay. mempresentasikan bisnis. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Hey, it's okay now that you don't know how to present. Gak apa-apa ya. Nah sekarang udah ketahuan ya. Kita belum tahu cara mempresentasikan. If you're new, it's okay. Kalau Bapak Ibu orang yang baru ya bergabung di Sante, gak apa-apa. If you're old, Tapi kalau Bapak Ibu udah lama gabung di Sante, it's about time you need to know how to present. sudah saatnya bagi Bapak Ibu untuk benar-benar tahu cara presentasi. The reason why there's no duplication in your organization, Karena itulah jadinya belum bisa terjadi duplikasi ya di organisasi Bapak Ibu ya. because each and every step you still doesn't know. Karena Bapak Ibu masih belum mengetahui cara melakukan langkah-langkah ini ya, memprospek dan mempresentasikan. Remember, this is your business. Ingat Bapak Ibu ya, Sante ini adalah bisnis milik Bapak Ibu. If you don't know your business, Kalau Anda tidak tahu bisnis Anda sendiri then you will always wait for upline. dan selalu mengandalkan dan menunggu upline Anda untuk mempresentasikan, Nothing will happen. Imagine. tidak akan ada yang terjadi dengan cepat Bima ya. is only alone. Kalau kita And all of you mengandalkan watch upline presentasi. terus, ngandelin Pak Bima terus misalnya, It's okay, once a week, Wednesday. Yeah? ya jadi Pak Bima hanya bisa satu kali seminggu saja pada hari Rabu ya. So now, if you want to become successful Bapak Ibu, in Sante, sukses di Sante, learn belajarlah how cara to untuk present melakukan the business. presentasi bisnis Sante. You want to, we have workshop. Kita ada workshop kan, So you pelatihan. need step-by-step presentasi. Ada pelatihan step by step ya, langkah demi langkah untuk melakukan Okay. presentasi. So be ready next year, ah. I will come back January, ah. Siap-siap tahun depan. We will do
Trainingnya Momtet akan memberikan training mengenai presentasi pada Yes, no, bulan already. Januari. about presentasi. Okay. A little about presentasi. Okay. Oke, Stages of presentasi. mengenai presentasi bisa dijelaskan sedikit ya. So Momtet will explain about the stages in doing Stages, presentation. You have PowerPoint, right? We already have the PDF, right? Okay. If you don't have laptop or Kalau Bapak Ibu nggak punya laptop, we ya, can also have it printed. kita juga bisa coba kita print saja bahannya Flip chart. itu. Do we have print? Tapi kita juga punya flip chart ya dari yang pakai. Stages of presentation, ha? Oke, tahap-tahapnya presentasi. When you present, okay, this is important. Ini penting ya. Effective. Presentasi yang efektif. Effective presentasi. Yes. I teach you. Because others, they are more excited to present. Karena orang-orang lain tuh mereka tuh lebih semangat banget untuk melakukan presentasi. But they don't know how to set the tone. Tapi mereka belum tahu caranya gimana ngeset tone apa sih? Nada bicara. Ya. Oh, karena terlalu excited jadi nada bicaranya tuh nggak diatur gitu ya ketika kita presentasi. Tone itu kan nada, tinggi nada dulu ini. Nadanya apa No, nih? not setting the tone, mindset. Oh, ini mindset. Itu nada bicara. Kita harus. You know, if you invite someone, especially when they know it's networking, Ya kalau kita ngundang orang ya, terus kan dia langsung kayak gini nih kesel pas and then you tahu keep on ada- talking. Ya kita udah ngomong meyakinkan dia tetap aja nggak tertarik. It means you did not set the tone. Kalau itu terjadi berarti kita tuh belum berhasil You know, ngeset secret. mindsetnya ya ke orang Secret. tersebut. I spend more time to this Momtet tuh rather than presenting. jadi Momtet lebih banyak waktunya dia lakukan tuh untuk ini untuk merubah mindset orang itu. Itu banyak waktunya dibutuhkan. I will not present if the prospect is not open. Jadi Momtet tuh nggak bakal mau lakukan presentasi kalau si orang itu belum terbuka pikirannya, mindsetnya belum terbuka. It's useless ya to Yeah. do the presentation. Contoh apa? Okay. Close. Raya, when your hand is closed, Oke, tutup tangannya. even though I want to give an iPhone for free, Kalau belum terbuka tangannya, walaupun mau dikasih handphone mahal, you will not be getting it. nggak bakal dapat itu handphonenya ya. Betul. Same betul. goes in your mind. Juga pikiran Anda juga seperti If itu. it's closed, Pikirannya tertutup. no matter how Nggak good the peduli. something opportunity is, Berapa bagusnya kesempatan-kesempatan dari santai yang ditawarkan, you will tapi not get it. tak akan bisa didapatkan. Betul. Okay. Betul. Set that tone right. Jadi kita harus ini dulu membuka mindset orang tersebut How? ya. Harus How? dengan How? cara yang How? betul. How? Gimana caranya membuka mindset orang? Buka dulu. Oke. Find common things. Cari kesamaan, Like for example, ya. your prospect is into biking. Sepeda. Oh, oke. Misalnya prospek Anda dia sangat suka Or your goes, prospect is sepeda. into beauty. Atau dia sangat sukanya dengan dunia kecantikan. Or loves BTS or whatever, okay? So you need to find something in common Carilah kesamaan dulu. so that you will start talking about that. Akhirnya kita jadi bisa like for ngobrol example, mengenai he's into hal biking. tersebut. And you're into biking also. Contoh, naik sepeda dia suka. So you can share, Nah, bisa exchange cerita-cerita, stories like tukar-tukaran cerita mengenai naik sepeda. that's the way of putting their guard down. Itu caranya untuk When they're
menurunkan ini apa penolakan mereka tuh jadi akan turun gitu. Kalau kita sudah bisa ngobrol yang sama-sama suka hal apa, akhirnya mereka yang tadinya pagar mereka yang tinggi itu jadi pagarnya jadi turun, pagar untuk nolak ya. Your goal is for your invite to be open to listen to you. Ya, jadi target Bapak Ibu semua adalah membuat mereka itu jadi mau mendengarkan ya. Terbalik kita yang dengerin dia dulu. Kita yang dengerin. Iya, coba aja tanya lagi ulang. Coba tuh. Our goal is making them to open to listen to us. Oh Yeah, open to listen to our presentasi. Oke, target kita itu adalah supaya Dia si prospek kita itu jadi mau mau mendengar kita. membuka dirinya dan mau Mendengar kita. mendengarkan kita nantinya. Itu target awal kita. Iya, targetnya gitu. So it's very important to always ask Penting questions. banget untuk kita tuh harus selalu sering-sering bertanya pertanyaan yang betul pada prospek kita. So, let's say for example, it's already okay, your friend's already, she's laughing, she's smiling already. Contoh misalnya ya, kita udah connect nih dan dia udah nyambung ngobrol sama kita, udah ketawa-ketawa. Udah relax lah ya kita. Tip. Apa tips? Tips. Okay. Your goal is to lead them to Tujuan get Anda. Your goal is first, okay, first your goal is to lead them to ask Sante to you. Oh, I see. Jadi goalnya, tujuannya It's itu not you. adalah Dia yang Gimana Who nanya. will caranya tell supaya all about Sante? They will ask Sante dia about yang you. jadi Let's say for example, nanya tentang Sante Very itu. good. Iya, your prospect loves traveling. Contoh ya, prospek Anda tuh suka banget jalan-jalan. So you will exchange ka, where did you go? Were you able to go to Korea? Blah blah blah. Then exchanging stories. Pertama kita tukeran-tukeran cerita. You know what? Then after a while we say, you know what? Lama-lama setelah kita ngobrol, Next year I kita will bilang, be traveling tahu nggak? for free. Tahun depan aku tuh akan jalan-jalan. I will be going to Secara Hong Kong, gratis. Japan, China for free. Aku akan berjalan-jalan ke Jepang, Cina, Hong Kong. So your prospect will ask, wow, Nanti dia bakalan kaget. I Nanya want dia, that also. Hah? Wah? Ih, gimana caranya? Or if you Aku are juga not a pengen qualifier, kayak gitu. you know what? I have a way to have travel for free. Jika Bapak Ibu misalnya belum berhasil mendapatkan hadiah jalan-jalan, Are you nggak apa-apa. interested Tapi to know? Bapak Ibu kasih tahu aja sama orang itu, tahu nggak? If you're not a Aku qualifier. tahu suatu cara loh. No, you can still Gimana share it, caranya yeah. supaya kita bisa pergi jalan-jalan gratis loh? Aku tahu caranya. I Or know how. you know that he has his own dream car. Atau bisa Wants to have dream car, ah? tahu bahwa You dia know. itu mengidam-idamkan sebuah mobil. Are you interested? You know what? I'm very excited. Because Kita next ngomong aja. year, Tahu I nggak? will be having a Aku chance semangat- to have semangat banget gratis nih. mobile. Tahu nggak tahun depan ini aku tuh bakal punya BMW. kesempatan untuk dapetin mobil yang keren secara gratis. BMW. BMW. Wow. What will the prospect tell? I want. Itu mereka akan bilang apa? Bilang How? And he will say, ask question. How? sampai mereka akhirnya jadi nanya kan, gimana caranya? Nah itu tujuan kita. Sampai dia nanya Aja, itu Joy. ke kita. Gimana caranya? Join. Okay. So instead of you running onto him for presentasi, he will be running onto you on how to get gratis mobil. Oh, join. Ya, jadi bukan kitanya yang ngejar-ngejar dia, tapi dia yang jadinya penasaran, lalu dia jadinya berlari ke arah kita. Dia nanya, Are you gimana? learning now? Yes. Got it. Gimana, Bapak Ibu udah dapat suatu poin? Okay. Udah dapat petunjuk ya, clue-nya ya? So you start with the Sante presentation. But before, Jadi sebelum kita melakukan presentasi Sante, itu kita sebelumnya harus goal kita adalah gimana supaya orang itu yang
dia udah terbuka pikirannya dan dia yang tertarik dan dia penasaran pengen tahu. Nanti presentation. Only 3 parts. Very quick. Don't make it long. Kita presentasi jangan lama-lama, harus cepet aja, pendek aja. Company, Ada 3 hal yang kita presentasikan. product, 1 mengenai perusahaannya, 2 mengenai produknya. no, not yet. Presentation. Testimony is the closing part. Okay? Testimoni itu terakhir. So this is the first part. This is the presentation. Company very short. How old were you? Pendek aja mengenai perusahaannya ya. Product, Udah and then berapa total. perusahaannya. As we do the 4x4, get 4 informants. Jadi kita You know, kasih I do perusahaan, presentation, habis 20 itu produk, minutes. habis itu Finish. compensation plan ya. Finish. How long? How many? 20 minutes. Oh hanya 20 menit saja ya, Momtet ya. Presentasinya 20 menit. Then I finish with this. This is the most important one. Closing, join. Even if you are very good in presentasi, Walaupun Anda sangat hebat, as long as you melakukan not good or presentasi. do not know how to close, no sales. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu cara melakukan In closing, closing, tidak bisa there closing will deh. be sales. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan closing, itulah akan terjadi penjualan. So in closing, when you are new, you want to share how to close the presentasi? When you are new, you don't know, you don't have any results yet. Kalau Anda masih orang baru di Sante dan Anda belum mempunyai hasil, Anda belum punya Because hasil. after presentasi, they will ask you, how long are you in Sante? Ah, iya, that's what happened ya. Yeah. Setelah presentasi biasanya mereka akan And then you will nanya, say, udah berapa lama Anda gabung di Sante? 1 month, 5 bulan. months, 1 year, Mereka akan nanya, 2 udah years. dapat hasil berapa? The next question will be, how much did you earn already? Udah berapa uangnya yang kamu dapatkan gitu ya? Or what are the results already? Yes. Kamu udah dapat hasil apa aja, hadiah apa aja yang udah kamu dapat? Usually they will ask that. Yes, Yes. they will ask that, yeah? Ya. But there's a better way to answer that. Ini ada cara yang lebih bagus ya buat Bapak Ibu untuk jawab pertanyaan. Well, if you are itu. still 6 months, I'm just new. Kita jawab aja. Saya masih baru di I'm just Sante. new. I am growing the business right now. Saya sekarang sedang mengembangkan dengan besar bisnis ini. I am sekarang. learning the business right now. Saya sekarang ini masih sedang mempelajari bisnis ini. Join me now, Kamu gabung aja sekarang dengan saya. and together Sama-sama. Nah, kita sama-sama, we learn and do the Sante business. kita sama-sama akan belajar dan kita akan menjalankan bisnis Sante bersama-sama. So that next year, Sehingga nanti tahun depan together, kita sama-sama we will travel. kita akan bisa For jalan-jalan free. gratis bersama-sama. They may also ask, do you already have car? Mereka nanti tetap tanya, kamu udah punya hasil berapa, udah dapat mobil belum? I will Not yet. answer, that's a good question. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Right now, I am working very hard Ini so sekarang that you will say, Saya sedang so bekerja that June keras. of 2025, I will driving my own car because of my Sante business. Saya sekarang sedang bekerja keras supaya nanti bulan Juni 2025 saya udah akan menyetir mobil baru saya sendiri dari Sante. So it's about conviction. Conviction. You're being true. Apa? What you said? When you say something, you will do it. Conviction itu artinya jadi apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita lakukan. Apa? And when you say that you will be having your car on that month, Pembuktian, conviction itu pembuktian. you make sure that you will do whatever it takes to make it happen.
Jadi kalau kita bilang kepada orang tersebut juga bahwa kita nanti bulan Juni itu udah akan dapat mobil, itu sekalian kita juga membuktikan meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan hal-hal yang benar untuk dapat mencapai mobil tersebut. Because everyone in the top earners in Sante Karena para top earner, para penghasil hebat yang ada di Sante, started with zero income. mereka pun semua juga dulunya mulainya dengan income pendapatannya cuma masih sedikit banget ya, baru nol. But they learn the business. We learn the Tapi business. mereka mempelajari terus We bisnisnya. do the business. Belajar. We are willing to sacrifice Menjalankan everything. Do it bisnis, consistently melakukan and secara never konsisten, ever give up dan juga until we hit mengorbankan hal-hal yang gak penting target. dan tidak pernah berhenti menjalankan bisnis santai sampai berhasil. Okay. Dan berhasil Ano mencapai po target. Pak Denny? Come. Sekarang Pak Denny mau disuruh ke depan. Okay. Yeah. When did Pak you Denny join? sukses. When did you join? Kapan? Udah berapa joinnya lama? Pak Denny? 1 year. 1 year. 1 year already. Okay. Pakai bahasa apa ini saya? Tagalog. So Pak Denny were able to hit 3 tickets. Pak Denny udah dapat 3 Travel tiket, jalan-jalan. Travel Hong Kong, Japan. China. I remember when Abu Eli announced travel will be 3 countries. Montan ingat waktu pada saat si Ibu Enli mengumumkan bahwa hadiah jalan-jalannya ini akan jalan-jalan ke 3 negara. Pak Denny approach me and Saat tell itu me Pak Denny I will hit mendekati. 3 tickets. I will hit Mendekati. 3 tickets and my team. Pak Denny waktu itu langsung bilang, aku akan bisa mendapatkan 3 tiket. So Dulu. with that success, there's a story behind it. Ternyata dari sebuah kesuksesan itu ada cerita ya di belakangnya ya. Now I want you to share Ucapan what are the share. struggles, what are the things that you did Apa that aja you were able tantangannya to get sehingga Bapak sampai bisa dapat the motorcycle, the travel Philippines, the travel cruise, the jalan-jalan ke Filipina. gadgets for family. Ya, semakin pusing. Coba Bapak sekarang ceritain ke kita. Tell him to share the struggles Tolonglah berbagi kepada so that they kita will ya. understand. Tolong supaya Bapak Ibu semua ini bisa ngerti apa aja tantangan kesulitannya apa aja. Tolong pakai bahasa You Inggris. share briefly now. Share it with them. Ayo, jangan ada yang ditutup-tutupi. Because some see just success, right? Harus pakai bahasa But Inggris. they did not see, some only see the success. Ya kita kan hanya lihat kesuksesannya aja ya. But a lot of people doesn't see the hardship, Sadari ya bahwa the failures, baliknya. the hard work, and at times even tears, the sacrifices. Sukses story ya. Yeah, Pakai bahasa Inggris. Terima kasih Bapak I Ibu. want the struggles. Yes. Okay? Jangan enak. Yes itu apa?